Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Judul renungan hari ini adalah Harta dalam Bejana Tanah Liat. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat Alkitab yang kita baca merupakan tanggapan Paulus terhadap pengaruh lawan-lawannya, para rasul palsu. Paulus menentang mereka dengan menekankan bahwa kemuliaan Tuhan tidak datang melalui Injil kemakmuran yang menyenangkan telinga, atau dari gaya hidup mewah atau mewah. Sebaliknya, kemuliaan Tuhan yang Paulus sebut sebagai harta tersimpan di dalam bejana tanah liat. Di zaman Greko-Roman, bejana tanah liat adalah wadah penyimpanan yang lemah karena mudah retak, mudah pecah, dan tidak tahan lama. Masyarakat kuno biasanya menggunakan wadah ini untuk menyimpan makanan, minyak, air, atau barang sehari-hari, bukan menyimpan harta seperti emas. Jika masyarakat kuno ingin menyimpan harta, mereka akan menggunakan bejana perunggu atau logam. Bisa juga bejana yang terbuat dari marmer, yang melambangkan keindahan, kekuatan, dan status sosial yang tinggi. Paulus sengaja menggunakan metafora bejana tanah liat untuk menekankan bahwa kuasa Injil tidak bergantung pada kekuatan atau daya tarik pribadi sang pembawa pesan, tetapi semata-mata bergantung pada kuasa Allah yang bekerja di dalam dan melalui kelemahan manusia. Bapak Ibu Saudara, saya dulu pernah tinggal di Sangihe, suatu pulau yang jaraknya lebih dekat ke Filipina daripada Manado. Di dalam satu perjalanan ke Manado menggunakan kapal, saya pernah sekamar dengan seorang jemaat Tuhan yang merupakan pengusaha cengki, palah, dan kopra. Dia waktu itu membawa sejumlah besar uang cash untuk keperluan bisnis. Menariknya, uang-uang itu disimpan di dalam kantong plastik hitam, sehingga orang tidak bisa menebak dan sama sekali tidak berniat untuk mencuri uang cash yang dia bawa, karena disimpan dalam kantong plastik hitam yang tidak menarik. Meskipun kantong plastik hitam itu tampak biasa, murah, dan gak menarik, di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat berharga, yaitu uang dalam jumlah yang besar. Bapak Ibu Saudara, demikian kira-kira Paulus menggambarkan dirinya sebagai bejana tanah liat yang rapuh, lemah, dan tidak mencolok. Namun justru di dalam dirinya tersimpan harta Injil yang mulia dan penuh kuasa. Bapak Ibu Saudara, dari Paulus kita belajar bahwa kesaksian yang paling kuat bukan datang dari hidup yang sempurna, tetapi dari hidup yang rapuh, namun tetap memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan penampilan atau kemampuan diri sendiri. Dunia kita sangat mengagung-agungkan pencitraan. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa Injil tidak perlu dibungkus dalam kemasan yang menjual dalam tanda kutip. Pelayanan dan kesaksian kita tidak bergantung pada popularitas, bakat, atau penampilan luar, melainkan hanya pada kuasa Allah saja. Last but not least, firman Tuhan mengundang kita untuk setia dalam penderitaan dan pelayanan. Karena rupa-rupanya, penderitaan, diskriminasi, dan tantangan bukan tanda Tuhan meninggalkan, tetapi justru merupakan panggung Allah untuk mempertunjukkan kuasa-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati dan selalu mengingat bahwa kami adalah bejana tanah liat yang lemah. Kami bukan bejana perak atau perunggu yang kuat. Kami rapuh, tidak istimewa, dan mudah retak. Tetapi kami menyimpan harta yang jauh lebih berharga daripada emas, yaitu Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarkan hidup kami menjadi bejana, tempat kuasa Allah dinyatakan bagi dunia ini. Amin.
Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.